Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, ada satu nama lagi yang disebut oleh Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 3. Dia sebut demikian. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, ya ini Sunsugos, temanku yang setia. Mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil. Ini mereka, Yodia dan Sintike, telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lainnya, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah saudara, Paulus mengingatkan ya, Yodia, Sintike, Clement, kawan-kawan semua yang sudah percaya Tuhan, mereka sudah melayani, dikatakan bahwa namanya sudah tercantum dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya diminta mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, Sunsugos ini siapa? Kok diminta dia yang memberi nasihat? Ya, kita lihat di sini bahwa dikatakan dia itu yang setia, teman yang setia, ya. Jadi dia membantu, diminta menolong, mendamaikan. Rupanya mereka semua sahabat, ya, di satu gereja, satu grup, ya, yang melayani Tuhan. Jadi ada Sunsugos itu, mungkin dia yang lebih dewasa, ya, supaya dia itu mendamaikan perselisihan mereka. Nah, kadang-kadang saudara di dalam gereja, kalau ada perselisihan, ada teman dekat, tolonglah. Ya, jadi ditolong supaya mereka bisa didamaikan. Kadang-kadang pikiran kalau sudah sempit, mereka sulit untuk mempunyai wawasan yang luas. Ya, namanya sempit. Jadi tetap terkungkung di dalam kesempitan itu. Nah, kalau ada teman yang lain berbicara, mungkin bisa memberi kelegaan hati, bisa memberi wawasan yang lebih luas, supaya demi pelayanan sama-sama mereka setia. Mereka namanya sudah ada di dalam kitab kehidupan, ya, sudah dicatat karena kesetiaan mereka, karena pelayanan mereka yang luar biasa. Jadi kalau ada perselisihan, kita perlu juga ada orang ketiga, ya, untuk mendamaikan. Nah, sering-sering begitu saudara, kalau orang yang sedang marah itu ya, sulit untuk dicerahkan. Tetapi ya kita tunggu mereka mereda dulu. Akhirnya perlu ada orang ketiga. Kalau saudara dapat menjadi orang ketiga, perlu punya hikmat dan kebijaksanaan dalam berbicara. Jangan menambahkan marah, jangan ditambahin api, jangan ditambah minyak, ya. Tetapi kita harus menjadi pendamai. Nah, jadi sudah diberitahu ya, supaya mereka ini sudah bersama-sama dalam berjuang. Sayang ya kalau di dalam gereja sudah sama-sama melayani, sama-sama sudah meninggikan nama Tuhan, kadang-kadang saudara setelah kita itu naik, setelah kita itu ada keberhasilan, iblis itu mencobai sehingga ada sedikit masalah kecil membuat perpecahan, membuat orang marah. Nah, ini harus hati-hati. Jadi saudara harus sadar ya, ini harus hati-hati sehingga jangan sampai kita itu dimanfaatkan oleh iblis. Jadi gereja yang maju itu bisa hancur, bisa tiba-tiba redup, sinarnya, cahayanya itu hilang. Nah, jadi kita harus rela, yang satu rela membuka diri untuk menerima nasihat, yang satu juga ya, dua-duanya, supaya sadar akan hal ini, supaya ingat bahwa ada cobaan. Ya, iblis mencobai supaya kita tidak memuliakan Tuhan, ya. Jadi supaya kita itu justru orang lain akan lihat ya, orang-orang dalam Tuhan, sama-sama dalam Tuhan juga susah diingatkan, ya. Kita juga malu ya kadang-kadang
ada nama-nama yang terkenal, pakai nama Kristennya, waduh, sudah pakai nama Immanuel, lalu ada Ebenezer, semuanya itu kan dari firman Tuhan. Lalu ditangkap KPK. Nah, karena apa? Mungkin tidak ada yang mengingatkan ya pada waktu dia berbuat salah, malah dikompori mungkin ya. Jadi dia, kesalahannya semakin terus dijalankan. Nah, jadi marilah saudara kita menjadi orang-orang seperti Sun Sugos yang dimintain tolong oleh Paulus untuk mendamaikan atau untuk memberi nasihat kepada orang-orang yang jalannya sedang tidak pada jalan yang benar. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan semua teladan di dalam firman Tuhan ini untuk kami supaya menjadi orang-orang yang berjalan pada jalan yang benar, bisa sehati sepikir di dalam Tuhan, dan jauhkan kami daripada cobaan, jauhkan kami daripada yang jahat. Tolong kami Tuhan, tolong semua orang yang merenungkan firman-Mu ini supaya mereka diberi hikmat kebijaksanaan, dapat menasihati orang lain, dan juga dapat berjalan pada jalan yang benar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, boleh share video ini kepada teman-teman yang lain supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya kita juga dapat menjadi seorang yang mendamaikan orang lain, memberi jalan keluar kepada orang lain. Sampai jumpa pula. God bless you, dan jadilah berkat juga di mana saudara berada. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.